Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di subuh Sabtu ini kembali kita bisa bermajelis ilmu setelah melaksanakan salat subuh. Suatu kenikmatan yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, zikir doa kita, puasa kita, dan menyempurnakan segala kekurangannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari Nabi ditanya tentang sebab kemunculan uban pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan dalam Syama'il Muhammadiyah, uban Rasulullah itu kisaran 17, ada yang mengatakan 18 helai, ada yang mengatakan 20 helai. Kok pacak beda Ustaz riwayatnya? Ya ndak kata yang berani ngitung nih ya. Nak ngitungnya ndak mungkin. Kira-kira bae sekian. Jadi perkiraan jumlah uban Nabi itu sekitar 17 sampai 20 helai. Dan itu posisinya di rambut anfaqah. Anfaqah itu rambut di bawah bibir. Ini. Nah, ini ubannya Nabi di sini. Ya, sama bagian sudghai. Sudghai itu jambang sini. Ya. Terlihat ujung-ujungnya sudah mulai beruban. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, caknya udah beruban," gitu, kurang lebih. Rasulullah menjawab, "Syayyabatni Hudun wal waqi'atu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Sungguh telah membuatku beruban 4 surat di dalam Al-Quran. Kepikiran nian dengan 4 surat ini. Surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat An-Naba amma yatasaalun, surat At-Takwir idza syamsu kuwirat. Kalau diperhatikan ya Bapak Ibu, 3 surat terakhir Al-Waqi'ah, An-Naba, dan At-Takwir itu wajar kalau membuat Nabi itu sampai beruban, karena ngeri Pak, ayatnya ngeri nian. Idza syamsu kuwirat, jika matahari nanti digulung-gulung Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau Rasulullah ya beruban lantaran 3 surat terakhir tadi, karena memang 3 itu bicara tentang suasana hari kiamat yang sangat mengerikan yang akan dialami oleh umatnya. Yang jadi pertanyaan adalah surat Hud. Surat ini tidak bicara tentang kiamat, nampaklah Nabi sampai beruban. Kami mencoba mencari tahu apa yang membuat Rasulullah beruban dari surat Hud. Dapatlah satu riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas. Beliau berkata, "Athqalu atau asyaqqu ayatin nazalat ala Rasulillah." Ayat yang paling berat yang pernah turun untuk Nabi. Ini ayat yang paling berat ya, menurut Sayyidina Ibnu Abbas adalah ayat yang ada di dalam surat Hud, tepatnya 112. Allah
Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirt. Istiqomahlah kamu ya Muhammad sebagaimana kamu diperintahkan. Artinya apa Bapak Ibu? Ayat paling berat yang pernah turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai membuat beliau beruban adalah perintah untuk istiqomah. Dan memang istiqomah itu berat. Nah, ini yang saya tadi tidak ingin nyampaikan ini karena Ustadz Jondi ngasih pengantar tadi. Dalil paling kuat hari ini menunjukkan istiqomah berat adalah bulan Ramadan. Hari pertama Pak, terjadi lonjakan jamaah. Sampai kadang-kadang sebagian masjid pengurusnya nyewa tenda. Buat tenda di luar karena jamaahnya nggak buat masjid, Pak. Lalu disewa sebulan, 3 hari hilang. Nah, lah bayar sebulan. Itu namanya jamaah ngeprank itu. Berat kan Pak? Berat. Dan saya kira ucapan semacam ini Pak, ucapan nanti seminggu pertama jamaahnya hilang. Itu seingat saya, sejak saya dari SD tahu ceramah itu ucapan itu diulang-ulang terus sama Ustadz itu. Nanti seminggu pertama hilang, staffnya ini hilang, tinggal jamaah tetap lagi. Artinya apa? Memang berat Pak istiqomah itu. Mau bertahan dari hari pertama sampai akhir. Tarawih 30 hari, apalagi sampai 20 rakaat. Kemudian tadarusnya pun demikian. Kemudian apalagi Pak? Salat malamnya, duhanya di hari pertama mungkin setahun nggak pernah duha, sekalinya duha 8 rakaat. Ya. Quran yang tadinya mungkin jarang disentuh, begitu Ramadan sehari sejuz. Sekarang udah mulai setengah juz. Gampang lah, besok digabung sejuz. Lama-lama numpuk utangnya. Subhanallah, berat sekali Pak ya istiqomah itu. Illa man rahimallah, kecuali yang betul-betul dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu diberikan, saya termasuk, diberikan ikhlas dan istiqomah. Amin. Tanpa kekuatan dari Allah berat sekali Pak. Jadi di dalam risalah suluk ya, Adabil Murid karya Sayyid Abdullah bin Haddad, dan di banyak kitab mengatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Bahwasanya istiqamah itu Pak lebih dahsyat daripada karamah. Karamah itu maksudnya ya sebagian orang kan diberikan Allah kelebihan, bisa menyembuhkan orang sakit dengan zikirnya. Sebagian hanya Imam Ahmad itu Pak, ketika ada orang kesurupan datang ke beliau, tolong Imam, di rumah ada yang keganggu jin. Kata beliau, ambil aja sendal saya ini, bawa ke sana. Sendalnya aja ditunjukin ke yang kesurupan, sadar langsung. Sendalnya Imam Ahmad. Saking kedekatan beliau dengan Allah membuat jin pun takut. Ini karomah. Istiqomah lebih dahsyat dari itu. Bayangkan Bapak, mohon maaf ya, yang sudah sholat anggaplah 5 tahun. Istiqomah nih, 5 tahun, alhamdulillah, 5 waktu di masjid. Saya mau coba ngajak Bapak Ibu ngitung. Sudah berapa sholat yang Bapak lakukan dalam 5 tahun? Sehari ada berapa sholat Pak? 5 sholat ya, 5 sholat. Setahun berarti ada 5 kali 350. Anggaplah 1.500. Anggaplah 300 kali 5. Jadi 1.500 kali 5 tahun 7.000. Bapak itu Pak, sadar nggak sadar sudah 7.500 kali sholat. Itu kalau hitungannya sholat. Kalau dihitung rakaat kali 17, ya berarti sudah kurang lebih, berat juga ngitungnya Pak. Ya. Belum tambah qobliyah Bapak, belum tambah ba'diyah Bapak. Kalau saya tidak salah hitung Pak, ya, kalau tidak salah hitung, itu kisaran
15.000 rakaat Bapak pernah sholat. Itu kalau nggak karena kekuatan dari Allah, istiqomah 5 tahun begitu, luar biasa. Itu lebih dahsyat dari sekedar sandal yang ditunjukkan jin bisa lari. Ini yang dimaksud al-istiqamah, lebih jauh, lebih hebat kekuatannya, lebih hebat maknanya daripada 1000 karomah sekalipun. Sudah, apalagi Bapak yang sudah 20 tahun ini. 20 tahun, 3, kalau sudah 100.000 kali lipat sholat. Masya Allah. Kalau dihitung begitu, ya alangkah banyaknya ya. Iya Pak, dan itu semua berkat karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu lebih baik daripada. Nah, Ramadan ini jadi ujian kita ya, jadi ujian kita untuk melatih diri melakukan istiqamah. Lalu pertanyaannya, Ustaz, apa saja yang kira-kira bisa kita lakukan untuk membantu kita dalam proses istiqamah ini? Banyak ya yang disebutkan oleh para ulama, kiat-kiat agar bisa istiqomah itu cukup banyak. Di antaranya ya Pak ya, di antaranya saya sebutkan di antaranya. Yang pertama, di awal proses itu jangan melakukan sesuatu di atas kemampuan. Jangan beribadah kepada Allah yang tadinya jarang ibadah, yang tadinya nggak pernah ibadah, tahu-tahu begitu ibadah, dia lakukan sesuatu yang di atas kemampuannya. Misalnya, nggak pernah selama 11 bulan kemarin baca Quran, kecuali Yasin. Tahu-tahu di bulan Ramadan ini langsung 3 juz sehari. Saya yakin itu di hari kedua tinggal 2 juz lagi. Hari ketiga tinggal sejuz lagi. Mulai naik lagi tuh, akan merasakan kebosanan Pak. Hari pertama Ramadan yang nggak pernahnya dia tahajud, Ramadan dia mendadak tahajud misalnya, langsung 8 rakaat tahajudnya. Itu biasanya hari ketiga, hari keempat, minimal ba'da Ramadan nggak lagi itu. Mengapa demikian? Ya, ini kaidah umum, ada pengecualian, ada orang-orang yang mampu melakukan semacam itu. Tapi secara umum kaidah ada. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini Pak, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Artinya jangan melampaui batas. Kenapa? Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan dalam tanda kutip sampai kalian yang bosan beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, mengapa timbul kebosanan dalam beribadah? Karena dia melakukan sesuatu di atas kemampuannya, dia tidak merasakan nikmat ibadah, justru merasakan jadi beban, jadi tekanan. Akhirnya namanya manusia, tidak senang ditekan, tidak senang jadi beban. Lepaslah itu kebiasaan. Tapi kalau dia sudah, saya kasih gambaran, kalau ada orang baca Quran misalnya, dimulai dari 1 halaman, ya, di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan, dia mulai 1 halaman. Dia nikmati bacaannya. Karena dia merasa nikmat, fitrahnya minta nambah. Nambahlah dari 1 halaman jadi 2 halaman. Setelah 2 halaman, dia nikmati istiqomah sebulan, 2 bulan. Itu pasti jiwanya minta nambah lagi Pak, jadi 3 halaman. Nah, bertambahnya ibadah semacam ini, karena dia merasakan nikmat setiap tahapan, itu akan lebih istiqomah daripada orang yang melonjak langsung ke 1 juz, ke 2 juz, tanpa merasakan nikmatnya proses yang dia alami. Betapa banyak anak-anak majelis, ya, mungkin dia hijrah dapat wangsit dari mana, langsung taubat, sehari pacak menghadiri majelis, 5 majelis dihadirinya. Majelis ini ada, majelis sana ada, majelis sana. Saya yakin ya, atau menduga kuat, wong semacam itu bulan depan dah hadir lagi. Mulai. Tetapi orang yang hadir 1, 2, terus dimulazamahin, istilahnya dikontinukan, merasakan nikmatnya, ya Allah, enak nian majelis ini.
lah dapat ilmu, duduk sama wong soleh, kadang dapat nasi kebuli pulo, balik lengkap dunia akhirat ada di situ. Mulai dia nambah lagi majelis, nambah lagi majelis. Orang yang semacam ini akan lebih istiqomah daripada yang. Jadi hati-hati. Kadang-kadang kami sampaikan kepada jamaah yang datang ke rumah, Ustaz, kenalin saya Ustaz, saya namanya si Fulan. Iya, kenapa? Saya baru keluar dari penjara Ustaz. Ya Allah. Terus gimana? Iya Ustaz, selama di penjara kemarin ibu saya meninggal Ustaz. Masya Allah. Terus gimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya Ustaz, saya minta dibimbing Ustaz, saya merasa berdosa sekali karena selama ibu sakit saya nggak bisa jenguk, saya macam-macam diceritakannya. Saya nggak pernah sholat, saya nggak. Orang semacam ini Pak, yang nggak pernah sama sekali merasakan manisnya ibadah, itu jangan kemudian sebagai Ustadz, oh ini kesempatan ini, langsung dikatakan, oh ya sudah, kalau kamu memang mau tobat, jangan tinggalin sholat 5 waktu ya. Terus qobliyah ba'diyahnya ya, qobliyah ba'diyahnya pagi-pagi duha, nah malamnya tahajud minimal 4 rakaat, sebelum tidur 3 rakaat witirnya. Quran berapa lama tidak baca? Ya semenjak lahir Ustaz. Nah, ya sudah kalau itu sehari minimal ya baca setengah juz ya, diusahakan. Terus juga selawatnya ya 1000 kali, kan dosa ya. Overdosis dia Pak. Overdosis. Lalu gimana Ustaz kalau orang yang semacam ini? Perhatikan Pak. Ini manhajnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang kayak gini, katakan kepada dia, jaga sholat 5 waktunya. Ada yang lain Ustaz? Itu saja dulu. Nanti dengan dia 5 waktu Pak, dijaganya, dia akan merasakan nikmatnya sujud, nikmatnya sholat. Bulan depan datang Pak Ustaz, kok ada orang sholat, sebelum sholat itu sholat apa? Nah itu qobliyah. Lajulah kalau kamu nak nambah Pak. Diproses Pak. Pernah datang seorang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan aku satu amalan yang aku kalau beramal dengan itu aku pacak masuk surga. Kalau pacak yang singkat ya Rasulullah. Lah pesan juga minta yang singkat. Kata Nabi, khamsu salawatin katabahunallahu alaikum. 5 salat 5 waktu jaga itu telah diwajibkan atas kamu. Ada yang lain ya Rasulullah? Enggak kata. Enggak ada. Akhirnya kata dia, ya sudah kalau begitu aku akan menjaga salat 5 waktu itu dan aku tidak akan meninggalkan. Baliklah dia, ketika pulang kata Rasulullah, aflaha in sadaq. Orang ini akan bahagia dunia akhirat kalau dia tulus menjalaninya. Proses Pak, tidak disebutkan kalau semua ibadah. Sama kita di Ramadan ini jangan borong galau. Ya. Kalem semangat itu ada, tahajud, alhamdulillah sahur, dijalankan 2 rakaat, 4 rakaat. Ya, zikir pun demikian. Sembari proses untuk ini akan lebih maksimal daripada orang yang. Dan alhamdulillah, jamaah-jamaah yang datang itu sampai hari ini langgeng. Karena kita pantau per 3 bulan, per 5 bulan ada sesuatu amalan yang kita tambah. Kita ya. Tidak langsung ini karena dosa kamu besar banget, ini udah bingung saya ngasih obat ini. Itulah laju galau-galau disebutnya. Kira-kira jelas Pak ya? Insya itu kunci. Jadi saya sampaikan kepada jamaah itu biasanya, hati-hati dengan semangat ibadah yang datang mendadak. Hati-hati dengan semangat ibadah yang datang tiba-tiba. Itu bagus disambut, tapi dikontrol. Jangan diluapkan kalau. Kalau diluapkan semua, sedangkan jiwa ini belum merasakan manis, belum masih bawaan lama. Ya, perlahan sambut, dan disinilah pentingnya butuh guru, butuh pembimbing. Sama kalau kita ke dokter pun begitu. Ketika kita ke dokter, sakit apa? Dikasih dosis kecil dulu. Ini nggak mempan baru, nggak langsung dikasih dosis tinggi dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk bisa mendapatkan istiqomah, doa, memohon kepada Allah diberikan kekuatan.
Kan kalau tanpa kekuatan Allah berat Pak, tidak sanggup kita jaga ibadah ini. Bapak, Ibu bisa ke masjid ini bukan karena sehat. Betapa banyak orang sehat nggak ke masjid kok. Bapak, Ibu bisa ke masjid ini bukan karena punya kendaraan. Betapa banyak orang punya kendaraan, rumahnya sebelah masjid nggak bisa ke masjid. Kita bisa ke masjid ini karena Allah mudahkan kita. Allah sayang kita, Allah pilih kita. Sehingga untuk istiqamah pun harus dengan kekuatan Allah, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seyogianya tidak ditinggalkan setiap ba'da salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai Allah, a'inni, bantu saya, tolong saya, ala dzikrik, untuk selalu mengingatmu, wa syukrik, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk memperbaiki ibadahku padamu. Allahumma inni as'aluka at-tuqa wal 'afafa wal ghina wal istiqamah. Itu juga doa yang dianjurkan. Atau ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Duhai zat yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati ini ya Allah untuk berpegang dengan agama, istiqamah dalam ketaatan. Ya. Itu beberapa doa yang mungkin bisa dibaca. Ya, pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Minta istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, punya komunitas, Pak. Bareng-bareng. Punya apa dia? Kelompok. Enggak, jangan sendiri. Kalau sendiri godaannya, disebutkan dalam hadis Rasulullah, sesungguhnya serigala itu makan kambing yang terpisah dari rombongannya. Kalau kambing bareng-bareng susah serigala mau makan, tapi kalau ada yang keluar cepat. Setan pun demikian. Setan itu sangat mudah menggoda seseorang ketika dia berjalan. Tapi kalau bareng-bareng, atau begini biar lebih mudah memahaminya. Bapak sanggup gak di luar Ramadan puasa salat 20 rakaat ba'da Isya? Di luar Ramadan 20 rakaat sanggup, Pak? Tapi kenapa di Ramadan terasa lebih ringan? Karena bareng-bareng, ada temennya. Coba dewean. Puasa Senin Kemis, lebih berat puasa Senin Kemis apa puasa Ramadan, Pak? Kenapa, Pak? Kate kawannya. Coba kalau Ramadan ini kenapa terasa lebih ringan? Ya karena alhamdulillah rata-rata wong puasa. Ya. Itu makanya salah satu pelajaran penting yang didatangkan atau ada di bulan Ramadan adalah kebersamaan menguatkan ibadah. Ini kalau enggak, ya jujur saja saya ba'da Isya belum pernah 20 rakaat kecuali di Ramadan. Kita mau jaga witir saja yang cuma 3 rakaat ba'da Isya, alangkah beratnya setan masuk. Ya. Puasa Senin Kemis saja. Ya. Begitu dengar besok ada traktiran di kampus saya, goyah iman itu, Pak. Kakek kalau puasa katanya, mulai bisik ya, ini tidak setahun sekali, tidak apa-apa lah, tidak puasa. Goyang cepet nih goyangnya kalau sudah. Iya. Tapi kalau Ramadan, alhamdulillah, puasa bareng, itu menunjukkan kebersamaan itu punya kekuatan tersendiri dalam menjaga keistiqomahan. Artinya apa, Pak? Dalam untuk istiqomah itu punya teman-teman yang teman ngobrol, istilahnya teman berdialog, diskusi, ya, untuk saling menasihati. Kalau dia lesu, dipacak disemangati, ya, itu komunitas. Termasuk olahraga itu, Pak, sama. Olahraga sendirian, coba lah bawa sepeda sendiri dewean keliling Palembang nih. Paling sebulan digantungkan sepeda itu, Pak. Jadi kalau komunitas kan pacak dipanggil, diingat ke bareng-bareng, ya, dan lain sebagainya. Sekali lagi, kebersamaan, komunitas yang sehat,
itu punya kekuatan tersendiri untuk bisa menjaga keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya perhatikan di beberapa masjid yang kami mengisi, itu di luar Ramadan pun mereka lakukan. Ada kelompok-kelompok begitu, Pak. Kelompok 10 orang, 10 orang. Target khatam Quran dalam 1 minggu mereka. Tiap ba'da subuh, tiap kami ngisi salat selalu mojok di sana, mojok di sana. Punya teman-temannya sendiri. Ya. Kadang-kadang mereka bergabung, nanti sarapan bareng. Terus seminggu udah khatam Quran, khatam Quran. Luar biasa. Terutama bagi para pensiunan. Mohon maaf kalau di sini ada yang pensiunan. Ya, ini berdasarkan informasi dan banyaknya kami bertanya, Pak ya. Pensiunan itu biasanya, ya mohon maaf, pagi-pagi kan ke kantor, balik sore, apalagi mungkin yang jarang sholat dulunya, pagi, tiap 30 tahun, 40 tahun begitu, nggak kenal tetangga. Ketemu tetangga kalau ada yang innalillahi wa itu pun kalau sempat. Ya. Begitu pensiun bingung apa aktivitas kita ini. Ya. Dan ini ada penelitiannya. Saya punya tetangga punya yayasan apa nama istilah mereka, yang intinya adalah yayasan itu memberdayakan para pensiunan begitu. Ada penelitian mengatakan yang sering dialami oleh para pensiunan adalah cepat stroke, ya Pak ya, dan cepat sakit stroke. Kenapa? Bingung Pak, kate gawe. Biasa ada, kalau orang tua kita mungkin bapak-bapak termasuk ngebon biasanya. Bapak kami itu tiap pagi namin cabe, padahal cuma cabe berapa biji, dirawatnya nian. Yang penting ada gawe, jangan. Nah, yang saya pernah ketahui Pak, komunitas pensiunan paling sehat itu ngurus masjid. Komunitas yang paling sehat. Nanti kalau bapak lah sepuh, yang pengusaha sudah sepuh, yang ini, gabunglah ngurus masjid. Itu luar biasa. Ibadahnya terjaga, silaturahmi, kenalnya juga dengan orang-orang baik, insya Allah dengan orang-orang sholat. Ya, insya Allah itu bisa. Saya pernah ngisi Persatuan Pensiunan Guru Dinas Pendidikan Prokota Palembang di Masjid Agung. Hataman Quran yang ke-90 kali. Punya program sholawat sehari 1000. Sejak berdiri, dihitung dengan jumlah anggota dengan per orang 1000, sudah hampir 2 juta kali bersolawat. Sehat ini komunitas yang begini yang bagus ya. Nah, itu kan membuat bisa istiqomah karena ada komunitas. Walaupun kalau saya boleh pesan, yang mantan-mantan pejabat kalau nak ngurus masjid, kaget di ujung sindromnya dibuang. Power sindromnya. Paham Pak ya power sindrom Pak ya? Biasa jabat, biasa merintah, ngurus masjid tidak pacak mah itu, kayak kesinggung tidak ditaati wong. Caro masjid. Dan itu ada beberapa masjid itu nggak maju karena mantan ketuanya sekarang mantan wali kota. Mereka rapat mau buat acara, ketua wali kotanya lagi di luar kota, lajulah katanya kan. Begitu lajulah disepakati, labelis konsumsi, mungkin dapat informasi dari mana, diteleponnya dari jauh. Batal ke itu? Apa dia acara itu? Nah, enak nih kan batal ke lewat telepon, datang ida. Cara wali kota. mantan wali kota. Nah, sindrom begitu nggak boleh ada di masjid ini. Kalau sudah ke sini, Abdullah, hamba Allah. Kadang pendapatnya diterima, alhamdulillah. Enggak, jangan baper. Ini kalau enggak diterima, lalu pindah masjid. Panjang kalau nak ngurus masjid itu. Saya juga, ya karena lingkungan saya kan masjid Pak ya, saya kan ngisi dari masjid ke masjid. Keluhannya itu hampir sama Pak. Hampir sama setul. Terkecuali Baitur Rahman ya. Sama itu. Ada pengurus. Ya, kalau di masjid ini jangan dikira
aman, damai, baik. Ada sayap kanan, sayap kiri di masjid ini. Ya, ada orang yang sholatnya sebelah kanan, tidak pernah ngiri. Ada yang kiri, tidak pernah kanan. Salaman, tidak galak. Dan itu ada di masjid-masjid. Yes. Kecuali Baitur Rahman, insyaAllah. Ya, komunitas. Jadi kita bergerak cari teman-teman yang menguatkan. Yang terakhir, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, dan tidak terakhir sebetulnya, jamaah, karena terbatas, butuh guru yang kalau kita gelisah, galau, ya minimal bisa bertanya, konsultasi. Ya, sebagaimana dalam kesehatan kita punya dokter untuk konsultan kita, dalam dunia hukum kita punya konsultan juga, dalam dunia, banyak hal. Bangunan juga ada konsultannya. Maka di dalam kehidupan ini juga kita butuh seorang guru yang bisa mengarahkan kita, bimbing kita, menunjukkan mana yang lebih maslahat, mana yang tidak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nahnu ma'asyiral anbiya, kami ini para nabi, la nuwarrithu dinaran wala dirhaman. Kami itu tidak mewariskan dinar, uang, enggak mewariskan dirham. Yang kami wariskan adalah ilmu. Makanya para ulama yang insya Allah berilmu, tulus, akhlaknya bagus, warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Apa tugasnya nabi? Bimbing umat. Berarti karena nabi bimbing umat, pewarisnya pun demikian. Ya, bimbing umat. Nah, karena kita nggak berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka yang bisa kita lakukan adalah minta bimbingan kepada mereka yang mewarisi ilmu kenabian, ilmu Nabi Muhammad SAW. Walaupun selektif, lihat track recordnya, belajarnya di mana, akhlaknya mak mano, terutama sholat 5 waktunya. Kalau masalah puasa itu kan sunnah galau Pak ya. Cuma kalau nyari guru, saran kami lihat sholat 5 waktunya. Kalau sholat 5 waktunya terjaga di masjid, kalimatnya akhlaknya bagus, bismillah, insya Allah itu jadi guru yang recommended. Ya. Kalau yang ibadah sholat, kan kita sholat malam nggak tahu beliau berapa rakaat. Puasa sunnah juga kita nggak tahu beliau puasa sunnah atau tidak. Tapi kalau sholat 5 waktu nggak pacak beliau ngomong, aku itu sholatnya jarang ke masjid bukan apa-apa. Aku tiap hari ke Mekah. Nah, lain cerita kalau itu. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah sekali lagi berikan kita keistiqomahan, keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kalau ada yang pengen bertanya, kurang paham, kurang jelas, atau apapun itu silakan. Kalau kita ini uban banyak apa lah kira-kira Pak? Nabi kan karena istiqomah ya. Kalau kita ini silakan. Alhamdulillah kita semua sudah berlaksana dan tidak kurang dari pukul. Dan baca tidak sama belum. Gimana? Itu kalau khotib Jumat kan ngomong kita dapat bahkan tidak kurang apapun. Dalam hati saya itu waktu bilang itu saya bilang ya kamu aku belum. Iya. Karena belum di rumah dengan belum tapi dan terus itu kadang-kadang ini kalau ada iya. Betul. Betul. Ya, butuh proses tadi, butuh proses sabar. Nanti Pak, sampai ada titik dulu sebelum sholat jamaah kan berat misalnya. Begitu orang sudah sholat jamaah, ketika dia nggak jamaah itu rasanya gimana gitu. Itu tanda-tanda benih-benih istiqomah itu sudah ada. Ketika kita ketinggalan, jangan kan itu, kadang-kadang kami atau Bapak mungkin pernah mengalami, sudah pagi-pagi bangun, berangkat ke masjid, tahu-tahu perutnya mules. Masuk kamar mandi, begitu keluar kamar mandi, sholatlah bubar.
Bapak sholat, apa perasaan Bapak saat itu? Padahal dulu nggak kecewa dulu Pak, dulu berat banget mau sholat. Biasa ya. Itu tanda, itu manisnya istiqomah itu Pak. Ya luar biasa. Ya, sampai ke titik itu kan butuh proses, nggak semudah itu. Sama baca Quran demikian Pak. Orang baca Quran itu awalnya berat sekali, baru 5 ayat aja udah panas rasanya pinggul ini. Ada sebagian orang, Masya Allah, dia bisa sejam, lama, bisa 2 jam. Kenapa? Proses baca. Dia sudah merasakan nikmat. Ya. Sama seperti orang main game. Kita punya anak bujang tuh Pak, kalau udah khusyuk main game, pacak 5 jam, tidak gerak dari tempat. Ya, karena dia merasakan nikmatnya game itu. Ya proses ya. Lama ya ngurus masjid ya Pak ya. Iya, beliau. Jujur Pak, pensiunan Pak ya dari dinas. Oh ini ya, di sini depan. Oh depan. Sudah 14 tahun. Ya. Insya Allah bisa jadi contoh yang kami katakan tadi. Komunitas paling sehat untuk para pensiunan, ya, masjid Pak. Ya, tapi dengan kerendahan hati tadi. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Enak niat Pak, niat sekali. Saya perhatikan niat. Rata-rata pensiunan yang gabung jadi pengurus masjid itu luar biasa. Ya, ibadahnya kejaga, komunitasnya bagus-bagus. Ya. Insya Allah. Ya. Ada apa lagi? Silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Masalah bacaan sholat. Seberapa jauh kita harus mengerti dengan bacaan sholat? Sedangkan bacaan sholat bahasa Arab. Tolong jelaskan. Kalau bacaan sholat, saya bedakan antara tafsir Quran dengan bacaan sholat. Yang ditanya mengertinya ya, karena Quran itu minimal ada 6 tingkatannya. Pertama, membacanya. Kedua, memahaminya. Ketiga, mengamalkannya. Keempat, membelanya. Kelima, mendakwahkannya. Keenam, mengajarkannya. Jadi ini 6 tugas kita untuk Al-Quran. Baca, mahamin, mengamalkan, membela, mendakwahkan, mengajarkan. Dari 6 ini hukumnya beda-beda Pak. Kalau membaca dengan benar, fardhu ain. Semua orang kena wajib tanpa terkecuali. Wajib membaca Al-Quran dengan benar. Ya. Ini satu. Nah ini sejauh mana tadi? Kalau yang membaca semua wajib sampai benar. Makhrajnya benar, sifatnya benar, ahkamnya benar. Ya. Ya, saya proseskan. Ini kan baru baca nih. Yang ini semua fardhu ain. Bapak kena, saya kena. Sekarang naik ke atas berikutnya memahaminya. Nah, ini yang saya mau sampaikan ke Bapak. Memahami Quran secara utuh fardu kifayah. Tidak semua orang muslim wajib. Enggak semua Bapak ini wajib. Karena kalau Bapak paham Quran semua, enggak ada ceramah lagi kami, Pak. Kalau Bapak semua ini lah ini semua apa istilahnya itu? Iya. Nah, sekarang ini yang Quran secara umum, ya. Sekarang yang khusus di salat. Yang khusus di salat, saya agak spesifik lagi di salat. Apa hukumnya dulu ya, hukumnya. Hukumnya pun sunnah, tidak wajib. Kenapa? Yang jadi rukun dalam salat adalah bacaannya benar, bukan ngerti bacaan. Tapi kalau mau dapat sampai khusyuk, gitu ya, agar bisa khusyuk maka harus paham. Nah, khusyuk sendiri dalam sholat hukumnya apa Ustaz? Khusyuk dalam sholat itu Bapak Ibu, alhamdulillah hukumnya nggak wajib. Kalau wajib batal galau gitu. Yang wajib itu tumakninah.
Dan tumakninah dan khusyuk itu beda. 4 perbedaannya. Panjang Pak ya. Intinya khusyuk itu tidak wajib, tetapi kesempurnaan sholat. Kalau orang bisa khusyuk maka dia sempurna sholatnya. Nah, untuk bisa khusyuk memahami bacaan sholat. Nah, karena khusyuknya sendiri sunnah, maka memahaminya pun sunnah. Gak mungkin memahaminya wajib, khusyuknya sunnah. Gitu kayak. Karena khusyuknya sendiri sunnah, maka memahami yang menjadi wasilahnya pun sunnah. Gitu. Tidak wajib. Ya untung itu alhamdulillah. Kalau Allah wajibkan, kadang jumlah rakaat bela lupa, jumlah rakaat kadang ragu ini ketiga apa keempat. Masih nak ya. Untung itu rahmat Allah kepada kita. Padahal hak Allah itu kalau mau mewajibkan. Tapi kalau tumakninah wajib. Ya, wajib. Ya. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah saya alhamdulillah enggak wajib ya, karena khusyuk itu berat. Jadi sejauh mana pertama hukumnya sunnah, semakin dia memahami semakin sempurna sholatnya. Tetapi kalaupun tidak memahami tetap sah sholatnya. Cuma tidak sempurna. Ya. Saya tadi lupa menyebutkan satu tugas menghafal Quran ya. Jadi membaca, memahami, menghafal ya, yang belum disebut tadi. Ya. Nah, menghafal ini juga hukumnya nggak wajib. Ya, hukumnya ya, sunnah, ada fardu kifayah. Sebagian ada yang mengatakan fardu kifayah. Alhamdulillah. Begitu kurang lebih ya. Wallahu a'lam. Kasih masalah istiqomah, apakah masih bisa disebut istiqomah misalnya jadi rajin baca Quran, cuman dia sanggupnya misalnya cuma setengah halaman atau sehalaman sehingga tamat tuh berapa 3 tahun baru tamat. Iya. Tapi rutin, apakah itu masih bisa disebut istiqomah? Iya. Istiqomah itu kan soal kualitas bukan kuantitas. Bukan berapa banyak yang dibaca, berapa kali, tetapi berapa langgeng dia lakukan. Ada sabda Nabi Muhammad SAW, Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya perbuatan yang paling dicintai Allah adalah yang paling langgeng, walaupun sedikit. Kalau dalam kaidah fikihnya, al-qalilul mustamir khairun minal katsiril munqati. Sedikit yang berkelanjutan lebih baik daripada banyak tapi putus. Sedikit tapi langgeng, 5 ayat tapi sampai hatam Qurannya baru 15 tahun misalnya. Anggaplah itu lebih baik daripada yang hatam Quran di Ramadan kemudian libur 11 bulan. Ketemu Ramadan kita depan. Iya. Jadi Islam itu mengedepankan kualitas di atas kuantitas. Syukur-syukur banyak, istiqomah pula. Itu lebih bagus lagi pastinya. Tapi sedikit. Ya sedikit-sedikit nggak apa-apa. Begitu. Cukup ya. Insya Allah. Semoga yang hadir ini ya, diberikan istiqomah. Nah, tadi disebutkan oleh Ustadz kita, kajian kita ini Pak Farudin, ini majelis paling ramai yang pernah saya ngisi di sini. Padahal kami lah hampir 4 tahun. Semoga yang muncul-muncul ini yang baru-baru istiqomah setelah Ramadan nanti. Ada pengajian setiap apa kalau di luar Ramadan? Sabtu Minggu ya? Sabtu Minggu ya. Oh ya, kaget dijadwalkannya ada istiqomah Pak. Luar biasa Pak, ilmu gratis. Dapat pahala. Kan kalau pagi-pagi ada sarapannya pula di sini. Lengkapnya sudah. Ya, insya Allah kita bisa istiqamah, bisa ya. Itu saja, saya mohon maaf atas segala khilaf, kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.